kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mengkaji daku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ucapkan syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk kasih sayang-Mu yang tiada batasnya dalam hidup kami, untuk setiap perbuatan tangan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kami mau menghitung segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau ingat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu, menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, murahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saat ini selamat pagi, shalom ya Bapak Ibu semua, Kak Pimpin, Kak Deandra, shalom. Bu Esther, terima kasih sudah gabung ya. Ica, shalom. Kakak Maidalena, ya Kakak Estina yang sangat setia, shalom. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, lebih dari hidup. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua pagi hari ini? Ya, maunya terus memuji Tuhan ya. Tapi saat ini time for Bible, merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Boleh bantu share ya. Kita akan berdoa sebentar. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang berkat orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih sungguh kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih daripada hidup. Kami mengucapkan syukur kepadamu karena sungguh kasih sayang-Mu dalam hidup kami lebih daripada hidup ini. Biarlah kami menginginkan Engkau lebih daripada hidup ini sendiri. Kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau lebih. Roh Kudus, mari datanglah jamah setiap kami yang hadir di live room ini. Jamah setiap kami, terangi kami dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengimpartasi kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya, sehingga kami juga diberikan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, mari kita mau membuka firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Ya, apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Apapun keberadaan kita, seperti
pujian yang tadi kita nyanyikan ya. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup ini. Biarlah kita mau bukan hanya saja menyanyikannya, tetapi menghidupinya. Sungguh ya Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setianya, itulah yang mau kita ingat-ingat, yang mau kita nyanyikan sepanjang hari ini. Ya, pagi hari ini kita mau bahas berkat orang yang mengasihi Tuhan. Ya, ada ya orang yang berdoa itu ya, yang sungguh-sungguh berdoa itu bukan hanya saja dijawab Tuhan, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ya dilawat sendiri, didatangi oleh Tuhan Yesus. Ya, dahsyat kan? Salomo, ketika Salomo sebelum dia berdoa bahkan ya, dia hanya menyembah Tuhan, dia hanya ya mempersembahkan korban bagi Tuhan. Sebelum dia meminta bahkan, Tuhan sendiri datang kepadanya lewat mimpi, bertanya, Salomo, apa yang kau mau? Itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, berkat orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu mengasihi semuanya sama. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi ada orang-orang tertentu, jikalau dia berdoa itu Tuhan sendiri yang datang, yang melawat doa-doanya ya. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, mungkin di sini ada ya, yang ketika berdoa itu Tuhan sendiri datang menampakkan dirinya dan berkata-kata. Ya, saya percaya bukan cuma saya ya, mungkin banyak di antara Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Tuhan sendiri datang menampakkan dirinya ya, baik itu lewat penglihatan, lewat mimpi ya. Ya, saya juga pernah sih waktu saya mengalami pergumulan yang berat dan saya bertanya sama Tuhan. Bertanya, duduk diam. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu puasa itu penting ya. Puasa bukan hanya puasa daging, puasa hati, puasa jiwa, hati, pikiran itu penting. Nah, ya satu waktu saya juga pernah mengalami, bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu, enggak. Tetapi Tuhan itu sama, Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua, Tuhan mengasihi saya. Namun ada orang-orang ya, kalau doa itu Tuhan sendiri datang memberikan penglihatan dan berkata-kata langsung. Masih ingat bagaimana Abraham ya, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, setelah mempersembahkan Ishak, Tuhan mengutus malaikatnya sendiri untuk memberkati Abraham. Ya, apakah orang-orang ini spesial? Ya, Tuhan mengasihi semua orang sekali lagi. Namun ya ada orang-orang tertentu yang memang ya mereka mengasihi Tuhan. Jadi sebelum mereka berdoa pun kayak Salomo ya, Tuhan sendiri yang menampakkan diri dan bertanya, apa yang kau mau? Nah, Bapak Ibu mau diperlakukan seperti itu oleh Tuhan? Ya, mau apa mau? Kita mau belajar ya, apa sih perbedaannya mereka dengan kita, apa gitu ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat tentang ya Abraham ya. Kita mau baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Sebentar. Sorry, tentang Salomo dulu ya, kita mau lihat ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13 ya. Ini firman Tuhan kepada Salomo. Kan Salomo, Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau mau? Dan di dalam mimpinya itu Salomo menjawab ya,
menjawab. Sebentar sambil saya membuka firman Tuhan, Bapak Ibu bisa tap layar ya, bantu tap layar. 1 Raja-Raja 3 ayat 11, kita mau lihat. Kemudian Allah berfirman kepada Salomo ya dalam mimpinya, karena dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kebinasaan dari musuh-musuhnya, tetapi yang dia minta itu adalah hikmat daripada Tuhan. Kemudian Allah berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, orang yang mengasihi Tuhan itu bukan hanya saja Tuhan datang, Tuhan menampakkan diri ya kepadanya ya. Tuhan menjawab doa-doanya. Dan bukan hanya menjawab doa-doanya, menjawab jauh lebih banyak dari apa yang dia doakan. Itu adalah berkat orang yang mengasihi Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live saya, nggak salah kan saya bilang, jangan minta apa-apa, minta. Kita roh yang mengasihi Tuhan, roh yang takut dan gentar akan firman Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, bukan juga karena ada apa-apanya, tetapi ya karena tulus, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, bukan karena embel-embel juga, tetapi karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Siapa sih yang bisa mengasihi kita lebih daripada kasihnya Tuhan? Makanya Bapak Ibu kalau mengasihi, misalnya ya, yang lagi pacaran nih, kalau jatuh cinta sama seseorang, ya kasihilah dengan ya sewajarnya ya. Tetapi kasihmu yang utama itu jangan berikan kepada siapa-siapa. Kasihmu yang utama itu berikan kepada Tuhan. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, sesungguhnya engkau juga akan mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Karena kasih Tuhan itu berlaku vertikal dan horizontal ya. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi orang-orang yang kelihatan. Ya, saat ini kita mau lihat bagaimana Abraham ya di kitab Kejadian. Ya, kita mau lihat Kejadian 22. Kejadian 22 saya mau bacakan buat Bapak Ibu semua. Ya, Kejadian 22 ayat 15. Seusai Abraham mempersembahkan Ishak ya, cuman gak jadi dipersembahkan Ishak karena Tuhan menyediakan kambing ya, kambing, jadi akhirnya Ishak gak dipersembahkan. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan sendiri ya yang datang, dikatakan untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah, ya, sampai di sini ya pembacaan firman Tuhan. Coba apa yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang mengasihinya? Kalau enggak dia sendiri yang menampakkan diri, dia utus malaikatnya untuk menjawab doa-doanya. Ya, kita mengingat bagaimana Daniel ya. Daniel berdoa, dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjawab doa-doanya. Bahkan ya, apa yang gak diminta pun Abraham kan gak minta sampai, sebetulnya saya percaya dia gak minta sampai keturunannya sangat banyak, sampai seperti pasir di tepi laut. Dia cuman kepengen punya keturunan dari darah dagingnya kan. Cuman pengen keturunan dari ya istri yang dikasihinya. Ya dia, saya percaya dia nggak punya pikiran sampai sampai punya keturunan seperti sebanyak pasir di tepi pantai, pasti nggak kepikiran. Tetapi apa yang Tuhan berikan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat dia bayangkan. Demikian pula ya, ini adalah karakternya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Jikalau kita mau ya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka ya Tuhan itu gak pilih kasih. Apa yang dia lakukan kepada Abraham, apa yang dia lakukan kepada Salomo, itu juga yang akan dia lakukan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, Tuhan juga ya memberikan janji kepada saya ya. Saya ngomong ini ya, saya ngalamin, saya diberikan janji oleh Tuhan. Tuhan datang, ya puji Tuhan, bukan karena saya lebih baik daripada Bapak Ibu, bukan. Ya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada saya, Tuhan memberikan janji-janji yang manis. Ya bukan hanya saja di sini, tetapi di kekekalan nanti. Berbicara langsung dengan kata-kata yang jelas gitu. Ya, hal-hal seperti ini bukan eksklusif mirip, maksudnya eksklusif milik orang-orang tertentu, bukan. Tetapi hal-hal seperti ini juga dapat Bapak Ibu alami, karena inilah hatinya Tuhan. Bapak Ibu itu semuanya spesial di mata Tuhan. Engkau ya, semua itu kekasih-kekasihnya Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap Bapak Ibu. Nggak ada itu anak emas, nggak ada ya. Karena Bapak Ibu ya semua itu dikasihi Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau bayangkan. Tapi permasalahannya, apakah Bapak Ibu juga mau mencari Tuhan seperti ya Salomo, Abraham? Apakah kita juga mau mengasihi Tuhan seperti mereka ini ya? Ya, saya itu waktu awal Tuhan gembleng saya disuruh puasa. Puasanya ngetahun-tahun 2 tahun ya. Setelah 2 tahun dari situ saya masih suka sih. Masih kadang sudah jadi lifestyle untuk puasa. Ya, jadi ya kita puasa, kita mengasihi Tuhan, bukan itu ya, maksudnya bukan keharusan, tetapi lifestyle. Jadikan lifestyle Bapak Ibu semua ya. Nah, sekarang kita mau belajar seperti apa sih orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kita tadi sudah dengar ya, kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ya doa-doanya bukan hanya saja dijawab Tuhan, tetapi dijawabnya spesial. Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Kalau enggak Tuhan sendiri, juga malaikatnya ya diutus
dan bahkan diberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta, karena rencana Tuhan itu sesungguhnya untuk setiap Bapak Ibu ya jauh lebih besar daripada apa yang dapat kau bayangkan. Mungkin kau sekarang hanya kepengen dipulihkan ekonomimu, ya, tetapi sesungguhnya rencana Tuhan jauh lebih gede daripada cuman ekonomimu saja. Mungkin kau cuman kepengen toko saya diberkati gitu ya, tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar daripada cuma memberkati tokomu. Ya, mungkin rencana Tuhan jauh. Mungkin Tuhan kepengen kau bukan cuma punya toko satu, tetapi toko di setiap kota. Mungkin ya, karena rencana Tuhan itu, karena Tuhan kita itu besar. Tuhan kita itu pencipta, Tuhan kita itu besar. Karakternya itu ya bukan ya kecil-kecilan. Kalau kayak kita itu seringkali membatasi kuasa Tuhan dengan ya keterbatasan kita. Seringkali kita ya membatasi ya masa depan kita dengan ya kekerdilan kita. Orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan pasti punya visi yang besar, karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar dan visinya dia adalah visi yang besar. Ya, balik lagi, seperti apa sih orang yang mengasihi Tuhan? Kita mau lihat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 3 ya. Kenapa Salomo itu ia sampai didatengin Tuhan? Ya, walaupun lewat mimpi. Dan sampai ditanya, belum dia berdoa, dia udah ditanya sama Tuhan, apa yang kau mau? Ya, Bapak Ibu juga mau kan seperti itu? Ya, mari kita belajar. Di sini dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, ya 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Mohon maaf, saya potong ya. Itu dari Yohanes 14 ayat 15. Saya potong di sini 1 Raja-Raja 3 ayat 3 ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Di sini dikatakan apa? Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan perintahnya. Itu dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan cara apa? Hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Ya. Dalam perjanjian baru, satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebetulnya ya, perintah baru aku berikan kepadamu. Ya, ini untuk kita hidup saling mengasihi, karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, kalau kita itu adalah anak-anaknya, maka kita harus wajib mau nggak mau hidup di dalam kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak akan hidup saling menyakiti, ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti mengasihi orang lain. Orang yang kelihatan, karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, kata kitab Yohanes, kalau kita tidak mengasihi orang yang kelihatan. Kalau kita mengasihi orang yang kelihatan, kita gak mungkin hidup saling menyakiti, ya, baik itu dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Kita pasti gak mau hidup menipu, karena itu melukai orang lain, melukai Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Salomo mengasihi Tuhan ya? Ya, di sini dikatakan dia hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Tetapi ada buktinya juga ya. Kasih itu bukan hanya di mulut, tetapi di perbuatan. Ya, nggak mungkin kayak kita, misalnya saya bilang, saya mengasihi suami saya misalnya, tetapi saya nggak mau berkorban untuk suami saya nggak mau melayani dia, saya nggak mau ya care sama dia, saya nggak mau mengorbankan waktu untuk suami saya, nggak mungkin ya. Kalau kita bilang
kita mengasihi seseorang, kita pasti mau mengorbankan sesuatu. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi kita, Dia sudah membuktikan kasih-Nya dengan apa? Dengan perbuatan. Karena kasih itu ya harus dimanifestasikan dengan perbuatan. Tuhan membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kasih yang sejati. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita nggak mau bangun pagi untuk berdoa, untuk ikut live streaming seperti itu, seperti ini maksud saya ya. Ya, kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita nggak mau ya mengorbankan tenaga kita, ya mengorbankan uang kita untuk kepentingan kerajaan, ya berarti mungkin kita sudah mengasihi Tuhan, tetapi kasih-Nya mungkin masih rendah gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Ya, nanti di akhir renungan firman Tuhan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu supaya kita semua diberi hati untuk mengasihi Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana Salomo mengorbankan 1000 korban bakaran. Coba itu nggak main-main ya. 1000 korban bakaran itu kalau diuangkan berapa duit gitu ya. Kalau 1 ekor kambing berapa misalnya 5 juta ya. Hari ini kan harganya kurang lebih 5 juta. Kalau sapi berapa? 25 juta. Kali itu 1000 ekor. Nggak tanggung-tanggung. Itu adalah bukti kasih-Nya kepada Tuhan. Ya, bagaimana Salomo membangun rumah Tuhan. Itu berapa duit rumah Tuhan itu. Ya, dia membangun yang megah, nggak asal-asalan. Semua peralatan makannya semuanya terbuat dari emas. Jadi dia mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah bukti kasih-Nya. Sama halnya seperti Tuhan berkata Dia mengasihi kita, Dia mengorbankan yang terbaik, yakni nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita. Itu adalah kasih yang sungguh-sungguh. Kita juga mau belajar ya, semua Bapak Ibu dan saya juga mau belajar bertumbuh, terus bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Abraham kenapa dikatakan dia mengasihi Tuhan? Dia nggak segan-segan mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Ishak itu ya Bapak Ibu dan saya tahu bahwa dia dapat Ishak itu susah banget. Udah nunggu sampai umur 100 tahun kan baru dia menerima janji itu. Janji anak yang sudah dinanti-nantikan. Dan Tuhan meminta anak yang sudah dinanti-nantikan, yang sudah sampai umur 100 tahun baru dapat. Dan apa yang dia lakukan, dia tidak segan-segan menyerahkan yang paling dia kasihi untuk Tuhan. Oleh sebab itu bukti kasih-Nya ya. Setelah dia membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengirim malaikat-Nya untuk berbicara kepada dia. Nah, Bapak Ibu, saya ya kita mari sama-sama mau juga belajar mengasihi Tuhan. Nggak usah pusing ya, terlalu banyak pusing ya. Kita ini biasanya terlalu banyak ya khawatir, pusing ya. Bagaimana masa depan kita, apa yang akan terjadi besok, kerinduan kita, kepengen kita banyak, daftar kepengen kita itu banyak. Tetapi sesungguhnya ya hanya satu yang perlu, yakni apa? Bagi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ya,
bukan hanya saja doa-doanya dijawab Tuhan, tetapi ya kata Kakak Estina banyak keinginan. Iya normal ya, manusia itu banyak keinginan, tetapi kita mau belajar ya. Saya juga sama ya, saya juga sama mau belajar untuk punya hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang kedua apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ya, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Itu adalah hukum surgawi, hukum firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan itu harus tahu hukum surgawi. Kalau mau hidup kita, ya hidup yang supernatural, hidup yang di backup oleh surga. Ya, kalau orang-orang dunia kerjanya khawatir selalu ya, cemas, ketakutan, stres. Kita anak-anak surgawi, anak-anak Bapa di surga gak boleh sama seperti orang-orang dunia. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini ya kebenaran firman Tuhan memang yang akan memerdekakan kita, tetapi kita harus mau patuh terhadap hukum surgawi, hukumnya Tuhan. Jangan ikut-ikutan hukum dunia. Kalau ikut-ikutan hukum dunia ya kita akan sama menjadi binasa seperti orang dunia. Tetapi kita mau ikut hukum surgawi karena kata firman Tuhan ya, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan itu segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Kitab Roma ya, Kitab Roma 8, saya nggak usah bukakan ya. Jadi segala sesuatu hukumnya itu bekerja untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami misalnya ya, mengalami hal-hal yang nggak enak, misalnya disakitin orang, atau misalnya engkau ditipu orang, engkau nggak usah marah, nggak usah susah, nggak usah sedih. Kenapa? Karena hukum firman Tuhan yang berbicara ini kan Tuhan sendiri, firman Tuhan yang tidak pernah gagal, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, tapi bukan untuk semua orang loh. Jangan salah baca firman Tuhan. Seringkali ya saya mendengar orang-orang menyomot ayat firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Ya, bukan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, oke, saya bukain deh ayatnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa merenungkannya di rumah. Setelah usai live streaming ini, Bapak Ibu bisa merenungkannya siang dan malam dan menghidupinya. Oke. Ayat ke 28 ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu, kalau dalam kitab New King James Version-nya itu lebih jelas. Jadi ya saya bukakan deh. Ini hukum. Saya kemarin-kemarin kan saya sudah bicara ya, bahwa Tuhan itu bekerja lewat hukumnya. Hukum. Kita harus mengerti hukum roh ya. Hukum firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah rohnya sendiri. Jadi kita harus mengerti karena segala sesuatu di universe ini digovern by his law, diperintah lewat hukumnya. Sama halnya kayak kita di dunia ini kan ada hukum ya, hukum yang berlaku di negara mana gitu ya.
beda hukumnya dengan hukum yang berlaku di negara yang lain. Tetapi demikian halnya di alam roh. Ada hukum-hukum Tuhan. Tuhan sebetulnya sudah memberikan ya hukum-hukumnya itu lewat firman Tuhan. Bahkan iblis lebih kenal firman Tuhan dibandingkan kita anak-anaknya. Karena dia sudah hidup ribuan tahun ya. Dia harus mencari setiap celah kelemahan kita ya lewat firman Tuhan. Setiap kali kita gagal dalam melakukan firman Tuhan, dia punya hak untuk mendakwa kita di alam roh, mendakwa kita di hadapan Bapa kita di surga. Supaya apa? Supaya kita dihukum, supaya kita itulah kerjaannya musuh ya. Di sini kalau di kitab New King James Version-nya saya bacakan, and we know that all things work together for good to those who love God. Jadi di sini tidak dikatakan Allah. Kenapa? Karena ini adalah hukum. Hukum yang bekerja secara otomatis. Ya, asalkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, segala sesuatu bahkan kemalangan sekalipun akan bekerja untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan gak perlu istilahnya bekerja satu-satu gitu, karena hukumnya itu otomatis bekerja. Ya. Dan kita mau belajar lagi seperti apa sih orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu bukan hanya saja ya orang yang melakukan perintahnya, yang hidup di dalam kasih, orang yang gak segan-segan menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuk Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Tetapi juga orang yang mau hidupnya dipimpin oleh roh, oleh firman Tuhan itu sendiri, yang tidak hidup di dalam kedagingan. Karena gak mungkin bagi kita untuk berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam kedagingan, di dalam dosa. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita menjadikan diri kita itu musuh Allah. Ya, ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu yang ada di sini. Siapapun Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bertobat. Karena Tuhan itu mengasihi ya kita semua. Dia mencari orang-orang yang berdosa ya, karena kasihnya yang besar itu. Oke, kita balik lagi. Mohon maaf ya loncat-loncat. Kita balik lagi, seperti apa sih orang yang mengasihi Tuhan itu, berkat orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama tadi apa? Tuhan sendiri yang akan menjawab doa-doanya. Bahkan Tuhan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang dia rindukan ya. Terus kita tadi melihat bahwa untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan itu segala sesuatu bekerja untuk kebaikan orang tersebut ya. Mau kesusahan, mau penderitaan, mau misalnya diserang oleh musuh, diserang oleh iblis, misalnya kesakitan ataupun ditipu orang atau malapetaka, apapun itu bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita melihat bahwa untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, Tuhan yang akan menolong dia, melindungi dia dan membentengi dia, bahkan memuliakan dia. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya. Tetapi inilah yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Kita mau melihat dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 ya. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dalam bahasa versi New King James Version-nya dikatakan, because he has set his love upon me. Sebab dia telah memutuskan, menyerahkan kasihnya kepadaku.
Oleh sebab itu aku akan menyelamatkan dia. Aku akan meninggikan dia karena dia sudah mengenal namaku. Ya, bukan hanya saja Tuhan meluputkan dia, tetapi Tuhan membentengi dia. Dan Tuhan apa? Memuliakan dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, luar biasa janji Tuhan itu ya. Jadi tadi apa? Berkat orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama apa? Tuhan sendiri yang akan menampakkan diri. Kalau enggak Tuhan sendiri yang menampakkan diri, Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menjawab doa-doanya. Bahkan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan ya. Yang kedua apa? Tuhan melindungi dia, melindungi dia, menyelamatkan dia, membentengi dia, dan bahkan memuliakan dia ya. Dan kemudian apa? Tuhan menolong dia pada waktu kesesakan tadi Mazmur 91 dan melindungi udah ya tadi ya, sorry. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ya, luar biasa berkat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan? Mau nggak mau ya, kita harus belajar untuk hidup disiplin dalam mencari Tuhan, berdoa, ya, merenungkan firman-Nya, membaca merenungkan firman-Nya, ya, memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa jatuh cinta kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Ya, kita mau belajar di sini. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu orang-orang yang apa sih? Orang yang hidup di dalam kasih, orang yang melakukan perintah-perintahnya, orang yang gak segan-segan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya, dan orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, yakni dipimpin oleh firman Tuhan, ya, tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan, ya, dipimpin oleh Roh itu ya kita tahu di kitab Galatia 5 ayat 22-23 ya, itu dipimpin oleh kasih, oleh kebaikan, oleh kesabaran, oleh kemurah hatian. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oke, ya Tuhan memang mengasihi semua orang, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya? Oke, mungkin renungan firman Tuhan selesai sampai di sini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang memateraikan firman-Mu ini dalam hati setiap anak-anak-Mu saat ini. Apapun yang menjadi penghalang kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyingkapkan kepada kami. Roh Kudus, mari singkapkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk mengasihi-Mu. Mungkin ada berhala-berhala dalam hati kami, mungkin masih ada segala sesuatu yang kami lebih utamakan daripada-Mu, baik itu ya mungkin keuangan kami, baik itu mungkin orang-orang yang kami kasihi lebih daripada Engkau, ataupun mungkin kami utamakan dibandingkan Engkau. Saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami semua. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini.
karena sesungguhnya tidak ada yang mengasihi kami lebih daripada Engkau. Engkau sendiri yang sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Roh Kudus, mari jamah setiap kami yang ada di live room ini. Roh Kudus, jamah setiap kami yang ada di live room ini. Jangan lewatkan satu orang pun yang ada di live room ini. Jamah kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu melimpah-limpah menjamah kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Tarik kami lebih dekat lagi kepadamu. Tarik kami lebih dalam lagi kepadamu. Tarik kami untuk mengasihi-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Biarlah roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun kepada setiap kami yang ada di sini. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi dicurahkan lebih lagi. Roh Kudus curahkan lebih lagi kepada setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Lebih lagi Roh Kudus, saya mohon lebih lagi dicurahkan. Ya, kasih-Mu melimpah-limpah atas setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Bahkan kesembuhan mengalir Bapak Ibu yang sedang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini urapan Tuhan sedang mengalir. Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu yang sedang sakit. Jamah kesembuhan mengalir. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir. Apapun sakit penyakitmu saat ini, jadilah sembuh. Jadilah engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat Tuhan atas engkau, atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaan, atas usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh saksikan ya, tulis di komentar. Saya juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit, jikalau ingin didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan boleh tuliskan di komentar ya. Ya, terima kasih juga semuanya. Terima kasih Kakak Estina yang sudah sangat setia, Kakak Pimping yang sangat setia, Kakak Raun, ya, Ibu Philadelphia. Ya, apa yang Ibu Philadelphia rasakan hari ini? Ya, kasih Tuhan sudah menjamah Ibu Philadelphia ya, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Philadelphia, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang Engkau sudah berikan kepada Ibu Philadelphia. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Kori juga. Terima kasih untuk kesembuhanmu atas Ibu Kori, atas Ibu Philadelphia. Ya Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Boleh di follow juga, boleh di subscribe. Ya, kerinduan saya sih sebetulnya saya melayani Bapak Ibu di sore hari khusus untuk doa-doa kesembuhan ya. Cuman mohon maaf belum sempet waktunya. Ya mungkin besok-besok atau mungkin kalau saya sudah terbang ke Melbourne ya, waktunya lebih cocok. Oke, saya masih membuka kesempatan. Bapak Ibu kalau mau turun duluan monggo silahkan ya. Saya masih stay beberapa menit ke depan, saya masih stay. Ya, sama-sama Kak Heri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Kristina. Ya. Bu Esther, terima kasih.
Kakak Medalena, apa kabar ya? Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Ya, Kak Pimping yang sudah sangat setia. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kak Medalena, Kak Elma, terima kasih. Ya, Kakak Heri, terima kasih. Saya sambil baca komentar. Ya, monggo silahkan. Kalau mau turun duluan silahkan ya, Kakak Nova. Ya, selamat bergabung. Terima kasih. Ica, terima kasih. Ya, sama-sama. God bless you. Monggo silahkan kalau yang mau live, yang mau turun duluan, monggo. Sebentar saya juga akan turun ya. Ya.